Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video pembelajaran. Kali ini Pak Rizky akan menyampaikan tentang matematika peminatan untuk kelas 11. Materi pertama yang kita pelajari yaitu adalah tentang persamaan trigonometri, ya. Yang pertama dulu Pak Rizky ajarkan dulu untuk yang persamaan trigonometri yang sederhana untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen, ya. Mari kita perhatikan untuk yang bagian sebelah atas ini, ya. Oke, kita mulai dari untuk yang persamaan trigonometri untuk yang sin X sama dengan sinus alfa. Nah, ini maka akan ada dua macam persamaan, yaitu adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K dikali 360 derajat. Untuk yang kedua, untuk persamaan trigonometri kosinus, ya. Jika kosinus X sama dengan kosinus alfa, maka persamaan yang terbentuk juga ada dua. Yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K dikali 360, atau yang kedua yaitu adalah X sama dengan negatif alfa plus K dikalikan 360 derajat. Untuk yang ketiga, untuk persamaan trigonometri tangen, ya. Jika tangen X sama dengan tangen alfa, maka nilai untuk persamaan trigonometrinya X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Untuk yang bagian atas ini dengan bawah ini sebenarnya sama saja. Kalau yang atas ini dalam bentuk satuan derajat, kalau yang ini dalam bentuk satuan pi, dengan K adalah bilangan bulat. Oke, langsung aja kita ke contoh soal yang Pak Rizky contohkan, ya. Oke, ya, untuk yang soal pertama silahkan kalian perhatikan dulu di depan, ya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sinus X sama dengan sinus 1/12 pi dengan X itu antara 0 sampai dengan 2pi, ya. Sekarang kita asumsikan bahwa kalau persamaan trigonometri untuk yang sinus itu kan bentuknya adalah sinus X sama dengan sinus alfa, maka kita anggap nilai alfanya yaitu adalah 1/12 pi, ya. Sehingga kan ada dua bentuk, ya. Bentuk yang pertama yaitu adalah X sama dengan alfa plus K dikali dengan 2pi karena dia menggunakan pi, ya. Pak Rizky tulis dulu, ya. Untuk yang pertama terlebih dahulu, untuk X sama dengan, nah, alfanya kita ganti dengan 1/12 pi, sehingga 1/12 pi ditambah dengan K kita kalikan dengan 2pi, ya. Dengan K itu adalah bilangan bulat. Nah, sekarang kita ambil salah satu contoh aja, misalnya kita coba substitusikan nilai K sama dengan 0, ya. Kita coba substitusikan K sama dengan 0. Akibatnya yang kita peroleh yaitu adalah 1/12 pi ditambah dengan, karena K itu 0, 0 kali 2pi kan berarti nilainya yaitu adalah sama dengan 1/12 pi. Nah, apakah 1/12 pi itu ada di 0 sampai dengan 2pi? Ada, ya. Ini mohon maaf, ini Pak Rizky sedikit koreksi dulu, ya. Ini harusnya ada X, ya. Akibatnya X sama dengan, ya. Nah, karena nilai X 1/12 itu di antara 0 sampai dengan 2pi, maka jelas 1/12 pi itu merupakan salah satu penyelesaian dari persamaannya. Sekarang kita coba lagi dengan K sama dengan 1. Akibatnya apa?
maka X sama dengan 1/12pi ditambah dengan, nah K-nya kan kita ganti dengan 1 kali 2pi, berarti dia hasilnya adalah 2pi. Maka kalau kita jumlahkan 2pi kalau dalam per 12 kan berarti 24, sehingga jumlahnya adalah 25/12pi. Nah, karena 25/12pi ini lebih dari 2pi, karena tidak dalam X-nya tidak dalam jarak 0 sampai 2pi, maka ini bukan penyelesaian. Nah, penyelesaiannya yang ini tadi ya, yang 1/12pi. Nah, andai kalau kita masukkan K sama dengan 2 atau lebih dari yang lainnya, pastikan dia jauh lebih tinggi, maka kita nggak perlu melanjutkan untuk K sama dengan 2 dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang kedua, X sama dengan alfa, 180 dikurangi alfa ya, atau bentuknya yaitu adalah pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Nah, sehingga untuk bentuk yang kedua, ini Pak Rizky ke bawah dulu sedikit ya. Sehingga untuk bentuk yang kedua yaitu adalah X sama dengan, kita tulis dulu, pi dikurangi alfanya adalah 1/12pi ditambah dengan K kita kalikan dengan 2pi. Nah, maka bentuk persamaannya, nah ini kan menggunakan pi, berarti 1 dikurangi 1/12, maka kita peroleh 11/12pi ditambah K kita kalikan dengan 2pi. Nah, langkah selanjutnya kita coba masukkan nilai K sama dengan 0 terlebih dahulu ya. Oke, jadi kalau kita substitusikan nilai K sama dengan 0, akibatnya maka X sama dengan 11/12pi ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah 1/12pi. Karena 1/12pi masih ada di dalam jangkauan 0 sampai dengan 2pi, maka 1/12 ini merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan tadi ya. Sekarang kita coba substitusikan nilai K-nya sama dengan 1. Akibatnya X sama dengan 11/12pi ditambah dengan 1 berarti kalikan dengan 2pi, maka hasilnya 2pi ya. Maka nilai X sama dengan, kalau kita jumlahkan berarti 35/12pi ya, karena 24 ditambah 11 ya. Karena 35/12pi ini lebih dari 2pi, tidak masuk 0 sampai 2pi, maka jelas 35/12pi bukan penyelesaiannya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya yaitu adalah yang Pak Rizky centang biru tadi ya. Yang Pak Rizky centang biru tadi yang 1/12pi dan 11/12pi. Maka bisa Pak Rizky tuliskan dengan tinta hitam ya. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut yaitu adalah 1/12pi dan 11/12pi. Bisa dipahami ya. Ini untuk yang nomor 1. Oke. Sekarang kita coba untuk soal yang selanjutnya. Oke.
Ya, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus X sama dengan kosinus 72 derajat dengan syarat X di antara 0 derajat sampai 360 derajat ya. Jadi kita tulis dulu untuk yang bentuk persamaan trigonometri kosinus ya, yaitu adalah kosinus X sama dengan kosinus alfa dengan kita anggap nilai alfanya yaitu adalah 72 derajat. Maka bentuk yang pertama dari persamaan kosinusnya yaitu adalah X sama dengan alfa plus K dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga untuk bentuk yang pertama bisa Pak Rizky tuliskan seperti ini. X sama dengan alfanya 72 derajat ditambah dengan K kita kalikan dengan 360 derajat ya. Nah sekarang kita coba masukkan nilai K sama dengan 0. Akibatnya kita peroleh 72 derajat ditambah dengan 0 kali 360 derajat kan berarti 0 derajat kan, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu adalah 72 derajat. Apakah 72 derajat di antara 0 derajat sampai 360 derajat? Ya kan benar, berarti ini merupakan penyelesaiannya. Nah sekarang kita coba masukkan nilai K sama dengan 1 ya. Akibatnya 72 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat kan berarti 360 derajat. Maka kita peroleh hasilnya adalah 432 derajat. Kan ini lebih dari 360 derajat kan? Jelas berarti ini bukan penyelesaian. Oke, sekarang kita coba nomor untuk yang bentuk persamaan trigonometri yang kedua ya. Berarti yang kedua kan bentuknya adalah X sama dengan min alfa ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah sekarang kita tulis bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua berarti bisa kita tulis X sama dengan negatif 72 derajat ditambahkan dengan K kita kalikan dengan 360 derajat. Sekarang kita coba nilai K-nya sama dengan 0. Akibatnya ya, maka negatif 72 derajat dikurangi ditambah dengan 0 derajat, karena 0 kali 360 derajat maka hasilnya adalah negatif 72 derajat. Apakah negatif 72 derajat masih dalam 0 derajat sampai 360 derajat? Kan bukan, berarti ini bukan penyelesaian. Nah sekarang kita coba lagi dengan K yaitu adalah 1. Maka kita dapatkan negatif 72 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat kan berarti 360 derajat. Maka negatif 72 ditambah 360 hasilnya adalah 288 derajat. Apakah diantara 0 sampai 360? Ya, maka 280 derajat merupakan penyelesaian. Sekarang kita lanjut coba K sama dengan 2. Akibatnya negatif 72 derajat ditambah dengan 2 kali 360 derajat, berarti kan kita peroleh hasilnya adalah 720 derajat, sehingga nilainya adalah 648 derajat ya. Maka karena ini lebih dari 360 derajat, jelas ini bukan penyelesaian. Nah sekarang kita ambil yang masuk dalam penyelesaiannya, yaitu adalah 72 derajat dan 280 derajat. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu adalah 72 derajat
dan 288 derajat ya. Bisa dipahami ya, insya Allah mudah. Oke, sekarang Pak Rizky akan menyampaikan latihan untuk kalian kerjakan. Oke ya, Pak Rizky tampilkan soal-soal berikut ya. Ada 3 soal yang bisa kalian coba. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, sinus X sama dengan sinus 40 derajat dengan X 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang kedua, kosinus X sama dengan kosinus 2/7pi dengan syarat X antara 0 sampai dengan 2pi. Yang ketiga, tangan X sama dengan tangan 80 derajat dengan X antara 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, bisa kalian coba sendiri untuk latihan. Terima kasih untuk menonton video pembelajaran Pak Rizky. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pak Rizky akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.